Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022 adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingatkan arti dan makna bagi keselamatan. Bisa dikatakan peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya pada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira, dan semenjak itu Maria menjadi Bunda Allah. Suatu hal yang perlu kita camkan dalam hati ialah hormat Allah pada Maria terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini Allah tidak memaksa Maria, tetapi Ia meminta kesediaan dari Maria sendiri. Maria menyadari bahwa dia dipilih karena dianggap layak untuk menerima kabar gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14 dan pasal 8 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai 10.
Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia,
yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah beroleh kasih karunia. Hari ini kita merayakan pesta kabar sukacita kepada Maria lewat Gabriel. Perkataan Gabriel ini membuka rahasia pernyataan belas kasih Tuhan bagi kita umatnya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata telah beroleh kasih karunia mengingatkan kita akan pengalaman Nabi Nuh, seorang yang benar dan tidak bercacat, yang memperoleh kasih karunia ketika Tuhan hendak menurunkan air bah karena besarnya dosa manusia. Dalam peristiwa air bah, dunia dan manusia dibaharui lewat Nuh yang diselamatkan bersama keluarganya. Dalam alur ini, jelaslah bahwa kata-kata malaikat ini menyatakan kehendak Allah untuk membarui dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Karya besar ini dimulai oleh Allah dengan memilih seorang perawan suci, Maria, yang rahimnya akan menjadi tempat firman-Nya, menjelma menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Manusia menerima keterpilihannya dan dengan taat berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudariku terkasih, perbuatan Tuhan ini bukanlah suatu karya yang tiba-tiba. Nabi Yesaya telah menubuatkannya. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Penggenapan nubuat ini jelas adalah sebagai bukti nyata bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ia datang menjumpai, hadir di tengah kita sehingga tepat bila kita menyapanya Immanuel. Yesus, anak yang lahir dari rahim Maria, oleh kuasa Roh Kudus ini disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dia menyatakan kasih karunia Allah yang Maha Tinggi dengan mempersembahkan korban abadi, yaitu korban tubuh dan darahnya, sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Demikian, ia menjadi imam agung sempurna menurut tata imamat Melkisedek, imam agung yang diutus Allah untuk menemui dan memberkati Abraham. Kita yang adalah juga anak-anak Abraham menerima berkat kasih karunia dan pengampunan lewat Kristus, imam agung abadi kita. Saudara-saudariku terkasih, kita adalah orang-orang beruntung karena memiliki Kristus.
Janganlah kita sia-siakan kasih karunia dan pengampunan yang telah dikerjakannya bagi kita. Bersama Maria, mari kita bersukacita di dalam Tuhan, sebab Dia mengasihi kita tanpa syarat. Marilah kita membalas kasih Tuhan dengan taat kepadanya seperti Maria. Semoga demikian. Amin.